Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke dalam pembahasan insyaallah hari ini tentang tanda-tanda kiamat besar. Ya, biidznillah insyaallah. Ketika kita berbicara masalah tanda-tanda kiamat besar ini, ya, ada beberapa di antaranya kemarin kita sudah mempelajarinya. Ada berapa tanda kiamat besar? 10 sah. Ya, dari mulai keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj. Ya, kemudian bumi ini ambles. Ya. Kemudian juga amblesnya ada beberapa tempat, timur, barat, sama Jazirah Arab. Terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dabbah, binatang yang besar yang bisa berbicara, kemudian keluarnya dukhan, kemudian keluarnya api yang berasal dari Yaman. Kemudian Rasulullah mengatakan hadisnya, inna awwalal ayati khurujan, ya, tanda-tanda hari kiamat yang pertama yang terjadi adalah tulu'us syamsi min maghribiha, tulu'us syamsi min maghribiha, keluarnya apa? Matahari dari sebelah barat. Kemudian setelah itu baru disusul wa khurujud dabbah 'alan nasi duha. Kemudian keluar apa? Dabbah, binatang yang besar yang bisa ngomong sama orang manusia itu pada waktu duha. Kemudian ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha qariban. Kemudian mana saja yang terjadi terlebih dahulu di antara keduanya, maka satunya muncul segera dalam waktu yang dekatan. Bahkan disebutkan di antara dalam kitab Ashrafus Sa'ah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Wabil mengatakan seandainya tanda yang terjadi, ya, terlebih dahulu adalah terbit matahari dari arah barat, maka Dabbah akan keluar di waktu duha, yaitu setelah matahari terbit. Dekatan sudah. Ya, jadi matahari terbit ini keluar juga. Bahkan para ulama sepakat tanda terakhir yang terjadi adalah keluar api yang berasal dari Yaman dan mengusir manusia ke mahsyar. Ini dia. Ya, menggiring manusia kemana? Ke mahsyar, yaitu yang dimaksud negeri Syam. Ini dia. Kemudian juga Rasulullah mengatakan yahsyuru baqiyatahumun nar, ya, yang tersisa dari manusia itu akan mereka dikumpulkan oleh api. Taqilu ma'ahum haitsu qalu, api itu istirahat ketika mereka istirahat, yaitu di siang hari pada waktu qailulah. Jadi apinya terus gerak ngiring. Orang qailulah apinya berhenti. Setelah itu apa? Tabitu ma'ahum haitsu batu, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian pada malam hari apinya juga istirahat di saat mereka tidur. Begitu bangun ngiring lagi. Anda bisa bayangin enggak? Ini jadi mereka nggak bisa lari kemana-mana. Tapi pada waktu orang istirahat, apinya istirahat. Orang bangun, apinya lanjut lagi. Nanti orang istirahat waktu malam, apinya istirahat lagi. Subhanallah ya. Kemudian juga
Di antara tanda yang perselisihannya kuat oleh para ulama adalah terjadinya tanda-tanda amblesnya Timur Barat dan Jazirah Arab. Ya ikhwah, ambles ini bukan ambles yang ringan. Perhatikan permasalahan ini. Ya, yaitu ambles ini adalah di mana suatu negeri ambles sampai hilang tenggelam dalam satu kondisi, ambles semuanya. Ini yang kemudian menjadikan apa? Menjadikan di saat itu dunia heboh. Ya, kemudian terjadi ambles di barat, kemudian disusul terjadi ambles di Jazirah Arab. Anda bisa bayangin. Tanda yang lainnya adalah dukhan. Bagaimana dukhan ini? Yaitu asap yang besar yang mengepul dari langit ke bumi, sehingga semua orang baik mukmin ataupun kafir mereka benar-benar merasakannya. Tapi seorang mukmin maka dia ketika kena ini seakan-akan kena apa? Flu. Ya, orang kafir ya, mereka ngerasain asap ini mereka kesakitan penuh luar biasa. Paham bedanya? Orang mukmin kena apa? Cuman kena flu aja. Orang kafir enggak. Karena asap yang kuat ya masuk ke dalam tubuh sampai membuat apa? Sampai membuat tubuhnya sakit dan berkembang. Ini efek dari asapnya. Antum bisa bayangin orang kena asap gimana? Ya. Tapi Allah meringankan orang mukmin, memberatkan orang kafir. Kayak corona sudah. Gimana sikapnya orang mukmin? Mereka mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Orang kafir mereka tambah panik, bingung dan sebagainya. Ini kondisinya menunjukkan waktu itu menjadi apa? Adab. Adab bagi orang-orang yang Allah kehendaki, tapi rahmatan lil mukminin. Rahmat bagi orang mukmin. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan, ya, sekarang di berbagai kondisinya dukhan itu terjadi setelah, kata Hafidz Ibnu Hajar, setelah matahari terbit. Ini yang kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, kita masuk ke dalam tanda yang pertama, Imam Mahdi. Ya ikhwah, Imam Mahdi merupakan tanda kiamat besar. Ya, di mana ya, terjadinya seperti kita tahu tanda-tanda kiamat besar terjadinya munculnya Dajjal, kemudian Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj. Dan semua ini satu zaman sama Imam Mahdi. Ini satu zaman semuanya. Jadi di zaman yang sama keluar berapa? 4. Imam Mahdi muncul, Dajjal muncul, Nabi Isa muncul, Ya'juj Ma'juj muncul. Jelas? Di antara hadis yang menjelaskan tentang masalah Imam Mahdi ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Ini dimaksud. Rasulullah SAW mengatakan bagaimana kalian ketika munculnya ibnu Maryam, yaitu turunnya ibnu Maryam yaitu Nabi Isa, benar-benar turun di antara kalian, kemudian wa imamukum minkum, yang dimaksud imam kalian adalah Imam Mahdi. Jelas sampai sini. Bahkan para ulama ya disebutkan dalam Fathul Bari, disebutkan ya pemimpin yang dimaksud dalam hadis adalah Imam Mahdi. Ya. Karena apa? Lafaz sebelumnya menunjukkan pada waktu itu yang turun Nabi Isa. Maka pemimpin kaum muslimin di saat itu siapa? Imam Mahdi. Sampai di sini. Oke. Namanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, hasan sahih. Dikatakan
yuwati'u ismuhu ismi, namanya itu niru atau sama dengan namaku. Kemudian wa ismu abihi ismu abi, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Ya, bahkan bisa jadi namanya adalah Ahmad ibn Abdullah atau Muhammad ibn Abdullah. Karena Rasulullah SAW mempunyai nama Ahmad atau Muhammad. Rasulullah namanya itu, julukannya, kunyahnya banyak banget. Al-Mahi, Al-Hashir, ya Khatamun Nabiyyin, itu julukannya Rasulullah. Banyak julukannya besar-besar. Ya. Di sini ada dua pendapat. Ahlus Sunnah ya mengatakan bahwa dia dari keturunannya Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Tapi orang Syiah berbeda. Orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan bahwa dia dari keturunan Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ada yang tahu nggak yang dimaksud sama orang Syiah ini siapa? Siapa? Yang dimaksud sama orang Syiah namanya Muhammad ibn Hasan al-Askar. Ini adalah imamnya mereka yang ke-12. Jelas? Sudah muncul belum? Sudah ada. Dulu. Sudah ada dulu lagi. Sudah ada. Loh, tapi mereka ngomong apa? Imamnya ini nanti bakal sembunyi dulu. Kayak model siapa? Kayak model Nabi Isa. Kalau mereka kayak model Dajjal gak bakal terima. Gak mungkin. Nabi Isa. Istilahnya gitu kayaknya. Ya. Makanya imamnya yang ke-12, imam yang terakhir bernama Muhammad ibn Hasan al-Askar. Ya. Tapi namanya sesuai enggak? Namanya Muhammad ibn Abdullah ya ikhwah. Berarti sesuai? Enggak sama sekali. Jelas di sini? Enggak sesuai sama sekali. Bahkan Imam Mahdinya mereka sudah muncul tahun berapa? 260 Hijriah. Di daerah mana? Di daerah Sirdab. Ya, atau sekitar tahun 1200 Masehi. Kemudian bersembunyi nanti muncul di hari kiamat. Anda bisa bayangin enggak? Bisa diterima? Ya gak bisa. Ini yang terjadi gitu. Makanya mereka punya imam 12, yang 12-nya udah muncul, jauh lagi munculnya. Ya. Orang. No, mana kayaknya senang. Ini nggak dijelasin keluarnya dari mana, paham ya? Cuman yang ada literasinya dijelaskan bahwa Imam Mahdi itu muncul, kemudian dia akan masuk ke kota Madinah. Ini kemudian menurut orang Syiah, literatur yang mereka menyebutkan bahwa masalah ini, ya. Kemudian apa? Naudzubillah. Jangan, kalau orang Syiah literasinya ini merupakan literasi yang mengerikan. Muncul di kota Madinah, kemudian ngapain? Kata orang Syiah, bongkar kuburannya Abu Bakar sama Umar. Paham? Karena makanya bagi mereka naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Ya. Tapi Imam Mahdi ini diyakini oleh ahlu sunnah punya ciri-ciri. Perhatikan hadisnya baik-baik. Rasulullah mengatakan al-Mahdiyu minni. Imam Mahdi berasal dari keturunanku. Satu, ciri-cirinya. Kemudian ajlal jabhah, ya, dahinya lebar. Dua. Kemudian aknal anfi, hidungnya mancung. Sudah. Kemudian yamlaul arda qista wa adla, ketika dia memimpin akan memenuhi bumi dengan keadilan. Ya. Setelah itu kama muli'at jawran wa dhulman, sebagaimana telah dipenuhi kekejaman dan
kadzaliman. Bumi nanti akan jadi adil, tenang. Kemudian ya, yamliku sab'a sinin, dan dia menjadi raja selama 7 tahun. Waktunya dia berkuasa nggak lama. Berapa tahun? Hanya 7 tahun aja. Bayang. Nah, secara fisik istilahnya ya ajla jabhah berarti apa? Menunjukkan rambut yang pada waktu tumbuh di dahi ya nggak banyak. Karena dahinya lebar, berarti rambutnya agak naik. Jelas di sini? Oke. Yang kedua, aknal anf, hidungnya mancung. Ya. Dalam artian mancung tuh kayak gimana? Lurus terus kemudian agak bengkok. Orang bilang mancung kan seperti itu. Ya. Ini disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Ujungnya lancip, kemudian sedikit bengkok. Itu mancung. Paham di sini? Dan ini yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang permasalahan ciri-cirinya Imam Mahdi. Tapi sekarang banyak kasus orang yang mengaku Imam Mahdi. Bahkan kejadian tahun 1970. Orang lagi haji. Dan ini realita. 1970 ya ikhwah. Tiba-tiba ada seorang yang ngerebut mic-nya Masjidil Haram, kemudian ngomong, "Saya Imam Mahdi, baiatlah kalian kepada saya." Nah, sampai-sampai apa? Sampai-sampai pada waktu itu akhirnya apa? Ulama yang di situ nggak nerima dia karena nggak ada ciri-ciri yang mirip kepada yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kemudian sebagian orang menerimanya. Gara-gara apa? Gara-gara bolak-balik mimpi bahwa itu Imam Mahdi. Jadi propagandanya setan buat seakan-akan itu benar Imam Mahdi. Dan di waktu itu Saudi sempat terjadi beberapa hari perang. Ingat? Nah, akhirnya Imam Mahdinya mati. Kata orang, kok Imam Mahdi kok mati gitu ya. Ini kondisinya. Nah, ini yang kemudian berbahaya ya ikhwah. Karena banyak orang main otak-atik gadap. Bahkan juga ada orang yang ngaku sebagai Imam Mahdi, umurnya 40 tahun. Ya, orang hal-hal yang seperti inilah yang kemudian menjadikan seseorang itu salah dalam pemahaman, karena banyak kemudian orang-orang yang mengaku Imam Mahdi. Yang berikutnya, Dajjal. Kenapa disebut dengan Dajjal? Arti Dajjal adalah pendusta. Jelas? Kemudian karena dia adalah sebagai pendusta yang mengaku sebagai Tuhan. Dan subhanallah, doanya Dajjal ini semua dikabulkan. Apa yang diminta Dajjal sama Allah, Allah kasih. Makanya disebut dengan apa? Fitnahnya luar biasa. Sebagai bentuk ujianmu. Kemudian gelar disebut Al-Masih Dajjal. Gelar istilah Al-Masih di sini ada dua pengertian. Yang pertama, mamsuhul aini al-yumna, ya, mata kanannya tertutup. Alias tertutup di sini, antum tahu mata kanannya benar-benar tidak ada kelopaknya sama sekali. Jadi model langsung kulit. Itu Dajjal. Makanya terkenal dengan mata satu. Antum pikir, oh yang satunya matanya buta. Enggak. Jadi Dajjal ini lahir cacat. Dalam kondisi mata kanannya tuh langsung lurus gini loh. Kalau orang lihat dia, loh, matanya mana? Karena lurus dia posisinya. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian seakan-akan sebelah kanan dari kulitnya, dari tinggal kulitnya saja, nggak ada bentuk mata sama sekali. Ya. Kemudian mata kirinya, matanya nggak normal sama sekali. Maka sebelah kanan tertutup kulit total, sedangkan sebelah kirinya tidak normal. Kemudian disebutkan masih Dajjal karena apa? Yamsahul ard. Dajjal itu keliling bumi. Bumi semua didatangi. Kecuali apa? Mekah, Madinah dia nggak bisa masuk.
Tapi semua didatangi. Semua. Wallahu a'lam. Saya nggak berani ngomong apakah Palestina kemudian juga masuk di dalamnya. Saya nggak berani ngomong. Jelas. Kemudian munculnya Dajjal. Kapan munculnya? Ada seseorang zaman Nabi SAW yang namanya Abdullah ibn Sayyad. Abdullah ibn Sayyad ini, ya, sebagian ulama khilaf tentang masalah dia. Ada yang mengatakan bahwa dia dari kalangan Yahudi. Jelas. Ada juga yang mengatakan bahwa dia dari kaum Ansar. Ya. Kemudian dia adalah seorang dukun peramal. Bahkan Rasulullah sendiri meragukan. Ya, karena ada satu hadis lagi penjelasan. Nanti yang tentang masalah ini saya detailin. Dikatakan, ya, terjadi khilaf di kalangan para sahabat. Dia Dajjal atau bukan? Kalau dia beneran Dajjal, maka dia sudah ada di zaman siapa? Rasulullah SAW. Dan khilaf ini terjadi semakin kuat ketika ada hadis seorang yang disebut dengan Tamim Ad-Dari. Pernah dengar Tamim Ad-Dari? Waktu itu sama teman-temannya melaut, kemudian terdampar di satu pulau. Nah, makanya para sahabat itu khilaf karena ada kesaksiannya Tamim Ad-Dari. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Tamim Ad-Dari dan para sahabatnya terdampar di satu pulau. Kemudian apa? Kemudian bertemu dengan sosok makhluk yang besar dalam kondisi tangannya terbelenggu. Karena disifati Dajjal tangannya terbelenggu. Persis kan posisinya. Sedangkan yang satunya lagi, ya, Abdullah ibn Sayyad ini enggak terbelenggu tangannya. Tapi Rasulullah melihat dia ragu. Ciri-cirinya mirip, tapi ini dia ragu. Yang ini tangannya terbelenggu, yang pada waktu ditemui oleh Tamim Ad-Dari. Di mana Imam Bukhari meriwayatkan pada waktu itu Tamim Ad-Dari ditanya sama Dajjal tersebut. Dikatakan akhbiruni anin nabiyil ummi ma fa'ala. Ceritakan kepadaku tentang nabi ummi, yaitu orang yang enggak bisa baca, ya. Apa yang telah dilakukannya? Qalu qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Dia telah keluar dari Mekah, kemudian turun di Yathrib. Yathrib ini sebutan apa? Kota Madinah. Ya, Yathrib ini sebenarnya kata-kata buruk yang disematkan ke kota itu. Kenapa? Karena Yathrib itu artinya apa? Hah? Apa? Penyakit. Penyakit. Ya, Yathrib ini dari kata saraba. Artinya julukannya kecelakaan, keburukan dan lain sebagainya. Karena memang di kota Madinah itu orang kalau sudah turun dulu, ya, mereka mesti sakit. Sampai kemudian yang masuk di situ diantaranya Abdullah bin Maktum yang pertama-tama. Terus kemudian Bilal ibn Rabah. Itu sempat sakit Bilal ibn Rabah. Sakit sampai wasiat-wasiat. Artinya merasa mau meninggal. Karena memang kota ini penuh dengan penyakit. Kemudian juga diantaranya waktu Rasulullah sama Abu Bakar sama Rasulullah waktu masuk, Abu Bakar sakit sampai sakit. Akhirnya kemudian Nabi SAW berdoa untuk kota Madinah, Allahumma habib ilaina al-Madinah kama hubbuna Makkah wa asyad. Ya Allah, jadikanlah kami cinta terhadap kota Madinah sebagaimana kami cinta terhadap kota Makkah atau lebih. Setelah Rasulullah SAW membaca doa itu, maka kemudian Allah pindahkan penyakitnya dari kota Madinah. Tapi tetap kota Madinah itu dari segi cuaca dan yang lainnya lebih ekstrim. Tetap ada ekstrimnya. Makanya Rasulullah sampai mengatakan, siapa yang sabar dengan cobaannya kota Madinah, aku akan menjadi syafaat baginya. Karena dari segi udara kalau antum tahu, kalau sudah musim dingin, ya, dinginnya nggak seberapa. Antum kena anginnya pegel semua antum. Kayak orang greges, ya apa enggak? Ini kota Madinah. Antum kalau yang lainnya dingin-dingin kulit. Istilahnya kalau antum ke Taif, walaupun istilahnya antum memang pakai baju panjang biasa, dinginnya dingin kulit. Orang masih nyaman. Tapi kalau sudah masuk kota Madinah, dinginnya dingin tulang.
Ya. Jadi antum kan anginnya tuh kayak orang greges-greges. Nah, itu. Begitu panas, oh, Masya Allah. 55, 60, 50. Itu kota Madinah. Kita waktu itu di kota Mekah, zamannya haji itu, bulan 2 tahun yang lalu. Ya. Anda bisa bayangin, di kota Mekah itu kita masih ngerasain 45. Bisa napas kita. Naik kereta sampai di kota Madinah. Keluar dari stasiun kayak knalpot depan mata. Bes. Itu namanya napas langsung kaget-kaget kita. Itu kota Madinah. Padahal Mekah sama Madinah gak jauhan. Tapi cuacanya bisa beda. Nah, dan di kota Madinah kalau sudah dingin, karena dinginnya bukan dingin, kalau dingin kulit lebih enak, dingin kulit. Kita waktu itu di apa namanya, astagfirullah, di Uhud. Antum tahu Uhud? Ya, terbuka seperti itu kondisinya. Ya, namanya siang-siang jam 9 jam 10. Matahari muncul tapi antum menggigil luar biasa. Kenapa? 7 derajat. Jadi mataharinya cuma hiasan doang. Muncul kalau menunjukkan itu sudah pagi. Tapi nggak ngaruh sama sekali. Kadang-kadang seperti itu orang Madinah. Dan kota Madinah ini sebentar 20 derajat, besoknya sudah ekstrim. Anjloknya bisa surut. Itu kota Madinah. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, barang siapa yang sabar sama cobaannya kota Madinah, sabar. Karena ujiannya luar biasa. Tapi di satu sisi kota Madinah antum masuk ngerasakan ketenangan yang dahsyat. Yang antum tidak rasakan di kota yang lain. Bahkan penduduk Mekah, antum tahu. Saya waktu itu sempat ngobrol sama polisinya Mekah. Datang ke kota Madinah. Kata dia, saya di Mekah emosian luar biasa. Ngadepin orang tuh rasanya kayak ngamuk terus. Masuk kota Madinah langsung berubah perasaannya. Total. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena Nabi SAW mendoakan kota Madinah itu meminta keberkahannya 2 kali lipatnya kota Mekah. Anda bisa bayangin. Makanya kemudian seseorang merasakan bagaimana. Sedangkan kota Mekah, ketika kita merasakan tempat paling tenang di kota Mekah di mana? Di dalam Masjid Haram. Di dalam Masjid Haram antum merasakan bagaimana ketenangan itu. Tapi di kota Madinah, seluruh kota Madinah. Tapi pahalanya besar mana? Besar Mekah, jauh, 100.000. Dan yang lebih luar biasanya lagi di Mekah, khusus di Mekah. Hak yang dimaksud pahala 100.000 ini adalah seluruh tanah haram di kota Mekah. Seluruh tanah haram di kota Mekah. Artinya antum sholat di mana aja, seluruh tanah haram di kota Mekah pahalanya 100.000. Dalilnya apa? Surat At-Taubah ayat 28. Nanti antum silakan buka di situ, ya, menunjukkan bahwa seorang orang musyrik itu adalah najis. Ya, maka jangan dekati apa? Allah sebutkan apa? Masjidil Haram. Yang dimaksud Masjidil Haram di sini adalah seluruh tanah haram di kota Mekah. Nanti kan nggak boleh lagi masuk. Betul apa enggak sih? Dapat ayatnya? Coba dibaca tuh. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Terus? Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Maka janganlah mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dari situ para ulama mengatakan karena yang mereka dilarang orang-orang musyrik itu bukan masuk Masjidil Haram masjidnya, tapi masuk tanah haram di kota Mekah. Dari situ mereka berpendapat bahwa pahala 100.000 adalah seluruh tanah haram di kota Mekah. Itu dalilnya. Dan tanah haram Mekah itu jauh lebih luas berlipat daripada kota Madinah. Antum jalan dari mana namanya astagfirullah, Hudaybiyah, dekatnya Hudaybiyah itu kan batasnya, sampai ke Tanim. Kira-kira berapa lama itu? Berapa lama kira-kira? Berapa menit? Setengah jam lebih kayaknya. Iya, karena jaraknya sendiri dari Haram ke Tanim itu ke Tanim ke Hudaybiyah sekitar 24 kilo tuh, bro. Jauh jaraknya. Jadi tapi kota Madinah haram batasan tanah haramnya kecil.
enggak besar. Ya. Min air thaur. Air itu gunung di belakangnya, di depannya tempat miqat Dzulhulaifah. Itu ada yang namanya Jabal Air. Sedangkan Thaur itu di belakangnya gunung apa? Di belakangnya gunung inilah. Astagfirullah, Uhud. Itu Thaur di situ. Ada air sama Thaur. Ya. Dan kemudian ya inilah kemudian yang disebut dengan bagaimana kata Madinah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu aqatalahul Arab, kata Dajjal mengatakan apakah dia ya orang-orang Arab memeranginya. Kemudian qulna na'am, ya. Kemudian kaifa sana'a bihim, maka ditanya lagi sama Dajjal bagaimana dia memperlakukan mereka. Kemudian fa akhbarnahu annahu qad dhahara ala man yalihi minal Arab wa ata'uh. Subhanallah. Ya, kemudian dikabarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa sesungguhnya mereka mematuhinya. Ya. Mematuhi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala lahum, dikatakan kepada mereka, qad kana dzalik. Qulna na'am, begitulah. Kemudian amma inna dzaka khairun lahum ayyuti'u. Sesungguhnya itu lebih baik buat mereka untuk mentaatinya. Yaitu mentaati siapa? Mentaati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa inni mukhbirukum anni inni anal masih. Maka disebutkan bahwa sesungguhnya aku ini mengabarkan kepada kalian aku adalah al-masih. Yang dimaksud al-masih siapa? Dajjal. Wa inni ushiku an tu'dana li fil khuruj. Maka kemudian kata Dajjal, sesungguhnya ya aku hampir diizinkan buat keluar, hampir. Kenapa? Karena tanda-tanda yang awal yang dikabarkan munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kejadian ini, maka Tamim Ad-Dari pun menjelaskan ya, seakan-akan dia tahu tentang kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau yang ditemui Dajjal adalah aslinya Ibnu Sayyad, bukan Dajjal yang ini, maka tentunya Ibnu Sayyad tahu juga tentang Nabi SAW. Tetapi bagaimana para sahabat ragu tentang masalah Ibnu Sayyad? Kenapa? Karena Ibnu Sayyad ini pernah haji. Dajjal masa ibadah. Paham di sini ya? Ibnu Sayyad ini pernah haji. Haji sama siapa? Sama Abi Sa'id Al-Khudri. Makanya Abi Sa'id waktu sama Ibnu Sa'id ketakutan. Tuh Dajjal sebelah saya. Realita. Waktu dikasih makanan ketakutan Ibnu Sa'id. Kemudian Ibnu Sa'id sempat goyah. Apa? Siapa namanya? Abi Sa'id Al-Khudri sempat goyah tentang masalah Ibnu Sa'id. Saya kasih hadisnya. Pada waktu itu Abi Sa'id Al-Khudri ya berjalan dari mana? Kota Madinah ke Mekah. Kemudian akhirnya dia bersama dengan Ibnu Sayyid. Kemudian merasa takut sampai akhirnya tiba di suatu tempat ya, berpencar untuk mencari tempat singgah masing-masing. Ibnu Sayyid singgah bersama Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri merasa takut. Kemudian dia berkata, hari yang sangat panas. Seandainya engkau memindahkan barangmu di bawah pohon. Maksudnya apa? Supaya enggak duduk di dekat Abi Sa'id Al-Khudri. Maka bahasanya bahasa halus. Kalau barangmu di sana kayaknya lebih bagus tuh. Setengah apa? Setengah diusir, tapi pelan-pelan. Paham di sini? Akhirnya Ibnu Sayyid enggak duduk di dekat Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian Ibnu Sayyid menuruti perintah Abi Sa'id Al-Khudri dan memindahkan barangnya ke bawah pohon. Setelah itu Ibnu Sayyid mengambil segelas susu, diberikan ke Abi Sa'id Al-Khudri. Maka kemudian Abi Sa'id Al-Khudri enggak kepingin minum susunya dari tangan Ibnu Sayyid. Kenapa? Takut
Khawatirnya, ini terbukti Dajjal, dapat minuman dari Dajjal. Siapa yang nggak takut? Ya, karena Rasulullah menyuruh apa? Kalau ketemu Dajjal disuruh pergi menjauh, takut fitnahnya. Akhirnya bisa Al-Khudri mengatakan, sungguh panas hari ini. Begitu juga panas susunya. Ya, tidak baik kalau ya, kondisinya panas kemudian minum dalam keadaan panas. Antum bisa bayangin. Kemudian akhirnya Ibnu Sayyid mengetahui bahwa Abi Sa'id Al-Khudri, ya, maksud dari Abi Sa'id Al-Khudri, akhirnya dia mengatakan, Aba Sa'id, laqad hamamtu an akhudha hablan, ya, fa u'alliqahu bi syajaratin. Aku ini sampai kepingin, ya. Kepingin apa? Ngambil tali kemudian ditaruh di pohon. Buat apa? Gantung diri. Dia ngerasa putus asa sudah. Ya. Kenapa? Dideketin kok kayaknya reaksinya kok kepingin supaya dia jauh gitu terus. Kemudian thumma ahtaniqa mimma yaqulu linnas. Ya. Kemudian apa? Aku tergantung dengan perkataan orang-orang kepadaku. Ya Abi Sa'id, man khafiya alaihi hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma khafiya alaikum ma'syarul ansar, alasta min a'lamin nasi bihadithin Nabi bihadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan lagi, ya, wahai Abu Sa'id, ya, siapa yang enggak tahu hadisnya Rasulullah SAW, ya, tidak ada yang tersembunyi dari kalian wahai orang-orang Ansar, bukanlah engkau orang yang paling banyak mengetahui hadis Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan apa? Alaisa qad qala, bukankah Rasulullah telah mengatakan apa? Huwa kafir, dia itu kafir. Kenapa? Ada tulisannya enggak di sini ya? Kafara. Tapi pertanyaannya kan ada tulisannya. Kenapa orang-orang Muslim juga bisa terfitnah? Nah, itu jawabannya. Harusnya kan kelihatan, semua orang bisa kelihatan kan? Tapi kena fitnah kenapa? Bukan nggak bisa baca ya, kok. Antum kalau lihat ngagumin seseorang, dan sekarang juga sudah terjadi, ketika antum ngagumin seseorang padahal orang itu sudah tahu batil, kira-kira kebatilannya ketutup gak? Ketutup gak? Dengan antum terfitnah sama kelebihannya, ketutup gak? Ketutup. Itu yang dimaksud. Tulisannya jelas, tapi orang itu bisa ngelihat Dajjal ini sampai ngerasain Dajjal bener, padahal tulisannya jelas di sini. Sampai fitnahnya sampai kayak gitu ya. Ini ngerinya Dajjal. Nanti saya akan jelasin fitnahnya apa aja. Masih ada waktu? Masih kurang sedikit atau masih banyak? Lanjut, oke. Kemudian apa? Dikatakan, kata Ibnu Sayyid apa? Wa ana muslim, saya ini muslim. Awalaysa qad qala Rasulullah SAW, bukankah Rasulullah mengatakan huwa aqim la yuladu lahu wa qad taraktu waladi bil Madinah. Dia apa? Aqim. Apa? Mandul. Enggak punya anak. Bukankah aku telah meninggalkan anak-anakku di kota Madinah? Berarti enggak dong. Subhanallah. Ya. Kemudian juga awalaysa qad qala Rasulullah SAW la yadkhul Madinah wala Makkah. Dia enggak akan pernah masuk kota Madinah dan enggak akan pernah masuk kota Mekah. Wa qad aqbaltul bil Madinah wa ana uridu Makkah. Bukankah aku ini di Madinah dan saya kepingin berangkat ke Mekah? Artinya dia haji. Kebayang? Kemudian dia ngomong lagi, qala Abi Sa'id Al-Khudri hatta kittu an a'dhirahu. Hampir-hampir aku itu nerima alasannya dia. Thumma qala amma wallahi inni la'arifuhu wa a'rifu maulidahu wa aina huwal an.
Ya. Kemudian setelah itu, demi Allah aku mengenal Dajjal, mengetahui tempat lahirnya dan di mana dia sekarang. Ya. Kemudian qultu lahu tabban laka sa'iral yaum. Kenapa? Karena dia mengatakan apa? Kata dia, demi Allah aku mengetahuinya. Kata siapa? Abu Sayyid tadi mengatakan ini. Kemudian aku tahu tempat lahirnya dan aku tahu di mana dia sekarang. Maka kata Abu Sayyid mengatakan, celaka engkau dan seluruh harimu. Ini kesaksiannya dia, Abu Sayyid. Jelas di sini. Ya. Setelah itu ya ikhwah, dikatakan juga dalam riwayat Muslim, semua riwayat Muslim. Ya. Apakah engkau senang jika engkau adalah Dajjal? Ya, apa jawabannya? Jika ditawarkan kepadaku, maka aku tidak membencinya. Ini kata Abu Sayyid. Kalau aku ditawarin jadi Dajjal, aku nggak nolak istilahnya. Makanya para sahabat ini, setelah itu apa yang terjadi? Ya, Ibnu Sayyid ini, ya, dia mengatakan orang-orang yang mengira bahwa dia adalah Dajjal, maka tidak menjadi masalah baginya. Jadi enggak ini kayak orang enggak nolak. Ya. Ini yang membuat Abi Sa'id Al-Khudri akhirnya ragu. Jelas? Oke. Kemudian juga Abdullah bin Umar ketemu sama Ibnu Sayyid. Suatu hari mata Ibnu Sayyid menunjukkan aneh. Kenapa? Adanya kulit yang menutupi matanya. Ya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, ini perkataannya, mata fa'alta ainuka ma'ara. Semenjak kapan matamu berubah sebagaimana engkau lihat? Kata dia mengatakan, aku enggak tahu, la tadri wa hiya fi ra'sika. Ya, bagaimana engkau enggak tahu sedangkan itu di kepalamu sendiri? Masa orang enggak ngerti kena kayak gitu? Nah, ini dikatakan insyaallahu khalaqaha fi asaka hadhihi. Dikatakan jika Allah menghendaki, dia akan menjadikannya di tongkatmu ini. Kemudian fanakhara ka'ashaddi nakhiri himarin sami'tu. Dikatakan kemudian dia mengendus seperti endusan apa? Keledai yang paling keras yang pernah aku dengar. Setelah itu apa? Qala faza'ama ba'du ashabi anni darabtuhu bi'asan kanat ma'iya hatta takassarat. Maka kemudian dikatakan juga bahwa sebagian sahabat-sahabatku mengira aku telah memukulnya dengan tongkat sampai matanya cedera. Ya, ini ya pernyataannya. Amma ana fa wallahi ma sya'artu. Demi Allah saya enggak ngerasain. Jelas? Qala wa jaa hatta dakhala ala ummil mu'minin fahaddatsaha. Kemudian datang kepada ummil mu'minin, yang dimaksud siapa? Hafsah. Kemudian menceritakannya. Maka faqalat ummul mu'minin tadi mengatakan ma turidu ilaihi, apa yang kau inginkan kepadanya. Alam ta'lam annahu qad qala, bukankah engkau mengetahui bahwa dia telah mengatakan inna awwalu ma yab'atsuhu 'alan nas ghadabun yaghdabuhu, sesungguhnya yang menyebabkan dibangkitkan manusia pertama kali ya adalah kemarahan yang menyebabkan dia marah. Ini yang terjadi. Kemudian setelah itu ya ikhwah, Ibnu Hajar menggabungkan dua hal ini dengan mengatakan apa? Berpendapat bahwa Ibnu Sayyid ini merupakan jelmaan dari Dajjal. Ya. Kemudian hal ini tidak tepat. Kenapa? Karena Ibnu Sayyid melakukan haji dan umrah. Tapi jati diri Dajjal yang sebenarnya adalah makhluk yang berada di suatu pulau yang dijelaskan oleh Tamim Ad-Dari. Dan Ibnu Sayyid yang hidup di zaman Nabi SAW, ya,
dan telah mengalami perubahan pada zaman sahabat. Wallahu a'lam. Intinya dia keluar menjelang kiamat dan ngaku Tuhan. Jadi di antara dua kondisi ini. Karena apa? Berubahnya matanya kapan? Pas di zamannya sahabat itu berubah. Ya. Keberadaan Dajjal. Kalau kita ngelihat pada hadis Tamim Ad-Dari, maka Dajjal ini kondisinya di mana? Di pulau terpencil. Ya. Dan Dajjal ini posisinya sudah ada dan terbelenggu. Tapi Allah belum mengizinkannya keluar. Ya. Maka kita, karena Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah mengatakan bahwa nanti akan muncul setelahku di mana 30 orang semua mengaku sebagai siapa? 30 orang pendusta, semua mengaku sebagai nabi. Sah. Kemudian tempat keluarnya Dajjal. Tempat keluarnya Dajjal, hadis-hadis yang menunjukkan masalah Dajjal yang akan keluar dari dua tempat. Yang pertama, tempatnya di mana? Khurasan. Yang kedua di mana? Di Asfahan. Jelas? Ya. Dia akan muncul di daerah timur Khurasan. Ya. Khurasan sama Asfahan ini di satu negeri, namanya Iran, yang sekarang banyak Syiahnya. Ini yang terjadi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, yadba'ul Dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfa. Ya, Dajjal itu diikuti sama siapa? 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Ya, 70.000 loh. Dan pengikutnya semua siapa? Fanatisnya Yahudi. Makanya Yahudi itu, ya, sebenarnya nunggu siapa? Ya ini, Dajjal. Sampai mereka nyebut Al-Masih. Apakah Masih sudah muncul? Kalau belum, maka percepatlah. Karena mereka tahu. Ini yang mereka tunggu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian Dajjal di muka bumi. Waktunya berapa? 40 hari. Tapi 40 harinya ya ikhwah, 40 harinya kalau dihitung-hitung itu bisa sampai double-double. Kenapa? Karena waktu itu hari-hari jadi melambat. Tinggal hitung aja. Ya. Antum kalau mikir nih, ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang riwayat Imam Muslim, yaumun kasanah. Sehari kayak setahun. Satu harinya. Sudah? Yaumun kasyahr. Sehari seperti apa? Sebulan. Kemudian yaumun kajumu'ah. Sehari seperti sepekan. Kemudian wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Dan sisa-sisa harinya seperti hari-hari kalian. Normal. Kalau dihitung berarti setahun tambah sebulan tambah seminggu, sisanya normal. Berarti 3 hari ini beda. Jelas? Berarti yang normal berapa? 37 tambah berapa tuh? 439. Padahal Rasulullah ngomong 40 hari. Tapi 40 hari kayak 400. Ya. Qulna ya Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kassanah. Bagaimana yang kemudian hari itu seperti setahun? Kira-kira salatnya gimana? At-takfina fihi salatu yaumin. Ya. Kata mereka, apakah salat satu hari itu cukup bagi kami? Kata Rasulullah SAW, enggak lah. Uqduru lahu qadrah. Maka para orang yang hidup di zaman itu disuruh memperkirakan sendiri. Kenapa? Contoh, malam enggak selesai malamnya. Begitu siang panjang terus. Anda bisa bayangin enggak? Sholatnya bi, ya sudah, suruh merkirain sendiri. Ini yang terjadi ya ikhwah. Ya.
Jadi istilahnya Dajjal itu keluar 400 hari lebih. Sebagaimana itu tadi sebut 400 berapa? 39. Sebagaimana di Nabi SAW ya, 439 persis. Ya, itu kalau hitungan Masehi ya. Lah kalau Hijriah, lah ini Hijriah. Dikurangi 6 ya, 10 kayaknya, 10. Karena 10-an. Iya, iya. Itu hitungan Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kal ghaithi ya istadbarathu ar-rih, seperti hujan yang ditiup oleh angin. Kenapa? Dajjal itu geraknya cepatnya luar biasa. Wus, wus. Kayak hujan yang ditiup angin. Ini cara jalannya Dajjal. Anda bisa bayangin. Makanya dia gerak dari satu tempat ke tempat lain, orang nggak bisa ngikutin. Dan dia singgah di penjuru belahan dunia. Penjuru. Sampai ke kutub utara, iya. Semuanya didatengin Dajjal. Jelas? Kemudian Rasul juga mengatakan laisa min baladin illa sayata'uhu ad-Dajjal illa Makkah wal Madinah. Itu yang dimaksud. Ya, tidak ada negeri kecuali Dajjal nginjek. Ya. Kecuali siapa? Negeri mana? Mekah, Madinah. Berarti Masjid Aqsa gimana? Masuk Palestina. Karena Rasulullah mengatakan pengkhususannya hanya Mekah, Madinah tok. Tanah haram Mekah, Madinah. Paham di sini? Ini yang menjadi syahidnya. Makanya tadi saya ragu karena ada hadis ini. Rasulullah hanya mengatakan Mekah dan Madinah, nggak ada yang lain sama sekali. Ya. Kemudian juga dikatakan semua tempat akan dihampiri Dajjal kecuali Mekah, Madinah. Selama berapa? 400 hari lebih dikit. Ya. Dengan kecepatan yang luar biasa di atas muka bumi. Dajjal bisa berdakwah supaya manusia mengikuti dia dalam waktu 400 hari sekian. Ya. Kemudian bagaimana kesaktian Dajjal kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, ada beberapa kesaktian Dajjal. Ya, banyak. Nanti secara fisiknya bagaimana secara fisiknya Dajjalnya, terus kemudian fitnahnya apa aja. Ini kita nanti berbicara tentang masalah kesaktiannya. Kalau kita bilang kena disebut Ustaz kayak dukun kesaktian, memang Dajjal kayak dukun. Ya, jelas? Paham ya ikhwah? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah yang ada, terutama fitnah Dajjal, serta mudah-mudahan Allah SWT menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mau tanya. Kita kalau berdoa nih, ya Allah, selamatkan saya dari fitnah. Contoh, saya bilang fitnah keluarga. Ya, boleh apa enggak? Boleh enggak? Doa ini benar apa salah? Benar apa salah ini kira-kira? Selamatkan saya dari fitnah keluarga. Benar apa salah? Yakin benar 100%? Hah? Salah. Benernya? Loh, keluarga itu fitnah juga enggak? Istri anak itu fitnah enggak? Iyalah. Buktinya apa? Allah mengatakan ini, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Dan jelaskan dalilnya. Kita berdoa, ya Allah, selamatkan saya dari fitnah keluarga. Betul apa salah? Salahnya di mana?
Doa mengatakan selamatkan saya dari fitnah keluarga itu salah. Kenapa salah? Perhatikan yang terakhir. Ya. Istilahnya seseorang ini dalam tafsir Baghawi disebutkan, jangan kita berdoa ya Allah aku berlindung dari fitnah. Siapa yang mengatakan? Al-Imam Baghawi menjelaskan tentang tafsiran innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tetapi karena tidak seorang pun ya yang dimana mereka kembali kepada istri dan anaknya kecuali akan terfitnah. Berarti selamatin dari istri dan anak dong. Tapi cara doanya bagaimana? Cara doanya adalah ya Allah aku berlindung kepadamu dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Itu yang betul. Ya, karena namanya fitnah, contoh antum urusan harta. Fitnah enggak? Kalau antum selamatkan dari fitnah berarti antum total enggak singgungan sama harta. Tapi fitnah ini punya efek enggak? Nah, kita berlindung dari efeknya. Jelas? Yaitu yang menyesatkan. Maka kalau antum berdoalah dengan cara seperti ini. Jelas, dan ini disebutkan dalam tafsir Baghawi. Subhanallah ya ikhwan. Jadi fahamilah dengan baik. Karena kalau kita mengatakan ya Allah selamatkan saya dari fitnah secara total, nggak mungkin. Karena antum bakal ngadepin fitnah dari mulai harta, istri, anak, betul nggak? Yang kita harus berlindung dari apa? Dari kesesatan, dari keburukannya. Itu yang kemudian harusnya kita berdoa dengan cara seperti ini. Paham sampai sini? Ya, ini pelajaran buat kita semuanya. Jadi kalau antum berdoa tentang masalah fitnah, maka berlindunglah engkau dari keburukan atau kesesatan fitnah tersebut. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.